Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmal Akbar. Saya dari kelas SI 2402. Di sini saya ingin mengerjakan tugas pendahuluan modul 3. Ya, langsung saja kita kerjakan pada soal pertama. Soal pertama itu jelaskan apa yang dimaksud dengan data imbalance pada klasifikasi hard disk. Saya ingin menjawab dulu. Pada data imbalance adalah kondisi ketika jumlah data pada suatu kelas lebih banyak dibandingkan kelas lainnya. Pada kasus hard disk, ini misalnya jumlah pasien yang memiliki penyakit jantung itu targetnya sama dengan 1, lebih banyak dibanding pasien yang tidak memiliki penyakit jantung atau target 0. Nah, sini sudah saya tuliskan untuk sintaksnya. Bentar, terus lagi kita running ulang. Ini untuk yang soal pertama. Sintaks seperti ini. Ini pada df net ini fungsinya untuk membaca CSV-nya yang sudah saya masukkan dalam Google Drive. Habis itu print itu value cons ini tujuannya fungsinya untuk menghitung jumlah masing-masing kelas pada target. Ya, habis itu df target ini untuk mengambil kolom target. Seperti ini. Oke, kita lanjut ke tugas yang kedua. Nah, tugas kedua ini sudah jelaskan apa yang dimaksud dengan random undersampling. Random undersampling adalah teknik balancing data dengan cara mengurangi jumlah data pada kelas mayoritas agar seimbang dengan kelas minoritas. Ini juga harus saya jalankan. Nah, ini fungsi-fungsinya. df target sama dengan 1 itu mengambil data kelas mayoritas. Sampel itu mengambil sebagian data secara acak. Terus itu ada sintaks yang seperti ini nih. Itu jumlah data disamakan dengan kelas minoritas. Itu ada sintaks PD count itu ini nih. Ini fungsinya untuk menggabungkan kembali data set. Habis itu ada sintaks ini nih. Itu fungsinya untuk mengacak urutan data. Jadi itu untuk yang soal nomor 2. Bentar. Soal nomor 2, habis itu lanjut ke soal nomor 3. Nah, soal nomor 3 itu di sini jelaskan apa yang pisahkan dataset menjadi fitur X dan target Y. Kemudian lakukan split data training pada testing rasio. Nah, saya juga sudah menuliskan sintaksnya di sini. Untuk nomor 3 dijalankan, tidak ada output apa-apa. Tapi di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang sintaks-sintaksnya. Ini itu fungsi untuk mengambil fitur selain target. Nah, habis itu ada test size itu adalah 20% data digunakan untuk testing. Itu random set 42 itu agar hasil pembagian data tetap sama setiap dijalankan. Oke, kita lanjut. Ini nomor 4. Bangun model klasifikasi menggunakan algoritma native Bayes. Tuliskan sintaks untuk inisialisasi model training. Nah, ini juga sudah saya tuliskan di sini menggunakan native Bayes. Nah, ini saya ingin jelaskan beberapa sintaks yang ada di sini. Sintaks ini itu berfungsi untuk membuat model native Bayes. Itu
itu ada juga fit training sama yield training. Itu gunanya untuk melatih model menggabungkan data training. Terus ada predict X test, itu memprediksi data testing, data X yang akan ditestingnya. Itu yang untuk soal nomor ke-4. Nah, lanjut soal yang ke nomor 5. Lakukan evaluasi menggunakan confuse matrix. Nah, tuliskan sintaks untuk menampilkan confuse matrix dengan jelas. Seperti itu. Nah, evaluasi confuse matrix sini saya tuliskan sekitaran ini. Nah, ini sudah tampil confuse matrixnya. Penjelasan sedikit ya. True positif, data positif, prediksi nilai positif. True negatif itu memprediksi data negatif. False positif itu data negatif memprediksi positif. Habis itu false negatif itu data positif yang memprediksi negatif. Itu untuk soal nomor 5. Sekarang kita lanjut soal nomor 6. Lakukan evaluasi model menggunakan ini tuliskan sintaksnya. Oke. Nah, sudah muncul. Nah, fungsi matriks. Nah, untuk akuransi ini itu mengukur keseluruhan prediksi benar. Itu precision itu mengukur kecepatan prediksi positif. Recall itu untuk mengukur kemampuan dan mendeteksi data positif. Habis itu F1 score itu rata-rata harmonis, precision, dan recall. Tuh, lanjut ke soal yang terakhir. Itu lakukan evaluasi menggunakan error curve dan error visualisasi hasil tulisan sintaks yang digunakan. Oke. Sini untuk implementasi. Nah, ini sintaksnya untuk munculkan error curve. Nah, nilai error curve itu mendekati 1. Artinya model sangat baik. Habis itu nilai sekitar 0,1 model kurang baik atau random. Semakin tinggi AOCU semakin baik performa modelnya. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.